Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Martin Nahnis, NIM B11 2019 06077. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan metode forecasting pada UMKM. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan sebuah metode sebagai alat bantu dalam melakukan suatu perencanaan yang efisien dan efektif. Contohnya, seperti peramalan pada tingkat permintaan suatu produk atau beberapa produk serta peramalan terhadap harga sembako di dalam kurun waktu tertentu pada masa yang akan datang. Lalu di sini ada jenis-jenis dari peramalan atau forecasting. Jenis-jenis forecasting atau peramalan menurut Herianto dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan juga peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu mencakup waktu yang lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan peramalan modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbana. Yang kedua adalah peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material dan penugasan karyawan. Lalu yang berikutnya adalah metode yang digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting. Ada 2 metode. Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu metode peramalan yang bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intuisi, emosi, dan juga pengalaman seseorang. Lalu peramalan kuantitatif. Menurut Heiser dan Rader menjelaskan bahwa metode forecast dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Metode peramalan kuantitatif ini juga dibagi menjadi 2, yaitu time series forecasting dan associative forecasting method. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang time series forecasting. Nah, lalu apakah itu time series forecasting itu sendiri? Nah, time series forecasting yaitu merupakan analisis deret waktu yang terdiri dari tren, seasonal, cycle, dan random variation. Analisis deret waktu ini sangat tepat jika dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalu cukup konsisten dan akurat dalam periode waktu yang lama. Nah, di dalam time series itu sendiri terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis peramalannya. Yang pertama adalah naive method atau pendekatan naif, yaitu merupakan teknik peramalan yang mengasumsikan forecast permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode sebelumnya. Yang kedua adalah moving average atau pendekatan dengan rata-rata bergerak, yaitu merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata historis aktual di beberapa periode terakhir untuk peramalan periode berikutnya. Dalam peramalan ini diasumsikan permintaan pasar tetap stabil. Yang ketiga adalah weighted moving average atau pendekatan dengan rata-rata bergerak yang ditambahkan dengan bobot pada waktu yang sebelumnya. Atau penjelasannya adalah metode peramalan dengan memberikan pembobotan lebih berat pada data yang terbaru dan mengurangi pembobotan pada data yang lampau. Nah, lalu ini merupakan hasil dari penelitian dari UMKM yang saya lakukan kepada usaha mikro atau menengah, toko tembakau sejahtera. Nah, nama usahanya sendiri adalah Toko Sembako Sejahtera. Produk yang dijual tembakau dan perlengkapan rokok. Nama pemilik adalah Agus Miswanto. Alamat usaha Jalan Raya Pasar Cangkring, Gembongan, Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Jumlah karyawan pada toko tersebut adalah 1. Penjualan per bulannya yaitu untuk tembakaunya kurang lebih 20-30 kg, cenggihnya kurang lebih 10 kg, papir kurang lebih 5 box,
yang berisi 50 bendel, per bendelnya berisi 100 biji. Lalu gambir kurang lebih 10 kg, korek api 10-20 piece. Lalu untuk harga jual tembakau sendiri, untuk jenis kuning arum itu 90.000 per kilo, untuk arum Garut itu 105.000 per kilo, kalituri 100.000 per kilogram, gambir 120.000 per kilogram, papirnya 5.000 per bendel atau 500 per bijinya. Lalu cengkeh 6.500 per bendel dan korek apinya 2.000. Untuk penghasilan rata-rata per bulannya berkisar antara 4,5. Lalu daerah penjualannya di Ponggok Blitar. Nah, ini merupakan data dari penjualan toko tembakau sejahtera selama 4 bulan pertama di tahun 2021 ini, yaitu pada bulan Januari sebesar 27 kilo, pada bulan Februari 22 kilo, pada bulan Maret 25 kilo, April sebanyak 28 kg. Nah, dari data tersebut, data penjualan selama 4 bulan dari toko tembakau sejahtera telah saya masukkan ke dalam aplikasi POM untuk mengetahui atau untuk meramalkan permintaan pada bulan selanjutnya, yaitu dengan pendekatan naif, yaitu dengan permintaan pada bulan Januari sebesar 27, Februari 22, Maret 25, dan April 28. Lalu ini merupakan kesimpulan yang didapatkan. Jadi yang pertama itu kesimpulannya adalah didapatkan gambaran atau peramalan penjualan tembakau pada periode atau bulan selanjutnya. Yang kedua adalah dari hasil peramalan tersebut menggunakan metode forecasting yang dilakukan pada aplikasi POM dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan naif, moving average, dan juga weight moving average dengan data penjualan toko tembakau sejahtera selama 4 bulan terakhir. Didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, cumulative forecast error sebesar 1, MAD atau mean absolute deviation, yaitu rata-rata mutlak forecasting terhadap data sebesar 3,67, MSA atau mean standard error, yaitu kesalahan forecast yang dikuadratkan itu didapatkan sebesar 14,33. Lalu MAPE atau mean absolute percent error, yaitu rata-rata persentase kesalahan mutlak forecasting pada data sebesar 15,15%, yang artinya kurang dari 50%, yaitu menunjukkan bahwa metode yang digunakan ini cocok. Lalu didapatkan peramalan dari ketiga metode tersebut untuk periode berikutnya sebesar 28 kg untuk permintaan penjualan dari toko tembakau sejahtera. Sekian dari saya, mungkin masih banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.